Shalom buat kita semua. Firman Tuhan telah menyapa kita di sore hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Allah. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kami sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyusahkan manusia, melainkan untuk menyusahkan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud berubah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlama-lama di antara kami, sama seperti Yesus datang ke dunia, ternyata banyak orang yang menolak. Banyak orang yang tidak mengakui, bahkan dunia menolak kehadiran daripada Yesus, yaitu adalah orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran Yesus di dalam dunia. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman ini, bahwasanya memang para rasul ketika Allah memilih mereka, ketika mereka memberitakan Injil, ternyata banyak tantangan yang mereka hadapi. Tantangan yang mereka hadapi bukan karena perbuatan yang jahat, bukan karena sifat yang tidak baik, dan bukan karena omongan yang kasar, tetapi mereka tidak menerima Injil karena mereka tidak menginginkan atau tidak suka untuk berita Injil. Makanya Rasul Paulus mengatakan, sekalipun dia mengatakan bagi orang-orang yang tinggal di Tesalonika, memang kehadiran mereka di antara mereka ternyata tidak sia-sia. Sekalipun mereka mendengar, sekalipun mereka mengetahui bahwa ketika Rasul Paulus, ketika mereka melayani di Filipi, ternyata begitu pahitnya mereka rasa. Saudara, kalau kita memang sebagai pengikut Yesus, kalau kita memang melakukan yang baik, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita berbuat yang baik, belum tentu semua menerima yang baik yang kita lakukan. Kalau semua orang yang ada di dunia ini menginginkan hal yang baik, melakukan hal yang baik, otomatis dunia, semuanya manusia pasti akan berlomba dan berbuat yang baik di hadapan Allah. Ternyata masih banyak manusia dalam dunia ini, masih banyak orang-orang di dalam dunia ini yang masih ingin melakukan dalam hal kejahatan. Bahkan di zaman sekarang yang masih banyak dan semakin banyak orang untuk menginginkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu ingin hidupnya
menerima yang baik, tetapi malas melakukan pekerjaan. Ingin mencari orang kaya, tetapi malas untuk bekerja. Ingin mencari manusia yang senang, tetapi mereka tidak untuk melakukan tugas di dalam pekerjaan. Saudara, kalau kita menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, sebagaimana kita sebagai pengikut Yesus Kristus, bagaimanakah kita? Apakah sudah layak di hadapan Tuhan? Dan apakah yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini? Ketika kita melakukan firman Tuhan, tetapi banyak orang yang menolak. Ketika kita melakukan yang baik, tetapi kita difitnah, apakah kita mampu menerima itu semua, saudara? Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena ada sebuah cerita demikian. Di suatu pedesaan yang begitu dalam, ternyata ada orang pergi ke tempat itu membawa Injil. Tetapi ketika dia menaburkan firman Tuhan, ketika dia menginjili, ternyata semakin banyak untuk mendengar dan menjadi pengikut Yesus. Namun ketika mereka menjadi pengikut Kristus dan mereka mendirikan sebuah gereja, namun kepala suku di dalam daerah itu ternyata tidak menginginkan Injil itu. Dia sangat membenci mendengar nama Yesus karena dia menyembah Tuhan. Dia tidak memiliki agama, tetapi dia tidak menginginkan nama agama dan juga nama Yesus Kristus. Sehingga dia mengatakan kepada pembawa Injil itu, saudara, kalau apabila saudara ingin aman di tempat ini, apabila kamu mau tinggal di tempat ini tanpa mengalami penderitaan, saudara harus mengikuti apa yang kami sembah. Tetapi penginjil itu mengatakan, kami tidak mau, karena agama kami ada, Allah kami ada, Tuhan kami ada. Yang kami sembah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itulah yang menyuruh saya datang ke tempat ini, karena tempat ini belum sampai dengan Tuhan, dan saya yang diutus oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Lalu kepala suku itu mengatakan, kalau kamu tetap mencari pengikut Allah, pengikut Tuhan, hidupmu akan menderita. Saudara, apa yang dikatakan penginjil itu? Dia mengatakan demikian, apapun resikonya, saya sebagai pengikut Yesus, sekali mengatakan pengikut Yesus adalah selamanya saya menjadi pengikut Yesus. Lalu kepala suku itu membunuh anak-anak. Penginjil itu tidak takut, sekalipun anaknya sudah dibunuh. Tetapi penginjil itu mengatakan, karena Allah mengetahui apa yang terjadi di dalam hidupku, dan Allah akan memberikan kekuatan dalam hidupku, dan aku percaya dan aku yakin, karena aku juga ikut memberitakan Injil, dan oleh karena Injil, saudara telah membunuh dia. Dia sekarang sudah tenang bersama Bapa yang di surga. Lalu kepala suku itu mengatakan, apakah seterusnya Bapak memberitakan Injil? Apakah seterusnya Bapak masih menyampaikan firman Tuhan di dalam lingkungan saya? Penginjil itu mengatakan, saya tidak takut ancaman manusia. Saya tidak takut menghadapi kekuatan dunia. Saya tidak takut menghadapi kekerasan.
yang Anda lakukan. Hanya saya takut kepada Allah. Lebih bagus saya mati daripada saya mengkhianati Tuhan. Ketika dia mengatakan itu, ternyata kepala suku itu semakin emosi dan dia membunuh penginjil itu beserta dengan istri. Saudara, apakah ketika penginjil itu sudah mati, selesai injil, tidak lagi tertahu? Ternyata tidak. Karena apa? Karena Roh Allah bekerja di dalam dunia ini. Ketika dia membunuh penginjil itu beserta istrinya, dan di situ juga dia menerima kuasa Roh Allah, dan Allah yang merubah hidupnya, dia yang membenci nama Yesus, sehingga dia menjadi mencintai Yesus. Kepala suku itu berpikir, kenapa begitu dia ngototnya sampai anaknya terbunuh, sampai dia dibunuh, tetapi dia tidak pernah mau meninggalkan Allahnya, dia tidak mau meninggalkan agamanya. Ketika dia berpikiran demikian, disitulah Allah datang kepada kepala suku itu, merubah hidupnya dari kekerasan, kebencian menjadi mencintai nama Kristus. Sehingga dia mengatakan demikian, ternyata ini tujuan dari Bapak penginjil itu. Kenapa sewaktu dia meninggal, begitu aku membenci nama Yesus, begitu aku membenci agama Kristen, tetapi ketika dia dibunuh, ketika dia tidak ada lagi, tetapi kenapa hidupku semakin ingin menyebut nama Yesus, semakin mencintai nama Yesus? Apa yang membuat hidupku seperti ini? Dia tidak merasakan ternyata Roh itu bekerja di dalam kehidupan Bapak kepala suku. Saudara, ketika Roh itu bekerja, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa melawan. Ternyata sekalipun penginjil itu sudah mati, tetapi Injil tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Akhirnya dia menjadi menginjili dan menyebut dan mencintai nama Yesus Kristus. Akhirnya dalam satu kampung itu menjadi pengikut Kristus. Sekalipun ada kurban oleh karena Injil, tetapi beberapa orang korban oleh karena Injil, tetapi sekian banyak orang yang menjadi pengikut Kristus karena sudah menyaksikan sekali mengikut Yesus selamanya menjadi pengikut Kristus. Tidak takut apa responnya dan tidak takut apapun yang terjadi. Apabila terjadi itu, ternyata pengikut itu tidak merasa takut. Dia lebih takut kepada Allah di dalam Yesus. Saudara, seperti itulah Rasul Paulus. Sekalipun dia memang dihina, disiksa, dipenjarakan, tetapi lihatlah suatu kesaksian dia bahwa dia telah mencintai, karena memang dia melihat bagi orang-orang yang disembunyikan pada saat itu, ternyata mereka sudah lebih takut kepada dunia. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka tidak lagi menyembah Yesus. Tetapi mereka takut kepada penguasa-penguasa dunia. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Tetapi mereka lebih takut kepada manusia. Disitulah Paulus mengatakan supaya mereka itu tetap menyembah Allah. Dan dia mengatakan, lihatlah bahwa kami datang sekarang kepada kamu sebagaimana kami telah mengasihikan, seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Demikianlah kami. Bagaimana seorang ibu terhadap anak? Ibu itu sangat sayang kepada anaknya,
dan seorang ibu atau seorang bapak, pasti dia akan tetap mencintai anak-anak. Demikian Rasul Paulus, dia mencintai yang dia layani. Apapun resikonya, namun dia tidak takut. Apapun yang terjadi, sekalipun dia dihina, sekalipun dia dibenci, sekalipun apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap teguh untuk memberitakan Injil. Dan dia mengatakan, kami tidak takut kepada dunia ini, dan kami juga tidak keluar dari kami dengan kata-kata yang manis, tetapi kami datang sekarang untuk memberitakan, menyampaikan firman Tuhan kepada kamu, supaya mereka menerima firman itu di dalam kehidupan mereka, karena Allah sebagai saksi di dalam kehidupan. Saudara, dia mengatakan bahwa Allah yang menjadi saksi, bahwa Kristuslah yang mereka firmankan kepada orang-orang yang bersalah. Bagaimana kami tidak sekarang, hai saudara, bagaimanakah kita sekarang mengatakan, sebagaimana aku mencari pengikut Yesus, apakah aku dapat melayani diriku mencari pengikut Kristus, melayani orang lain, memberitakan Injil bukan berarti harus bertobat, tetapi memberitakan Injil melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui ucapan, itu juga adalah memberitakan Injil. Kita adalah orang Kristen yang hidup dalam dunia ini. Kita disuruh oleh Allah, bukan hanya para penghalalu, para pelayan yang disuruh oleh Tuhan di dalam dunia ini untuk melayani dan untuk memberitakan Injil, tetapi kepada seluruh orang Kristen disuruh supaya kita juga menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan. Melayani diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh ke dalam musuh, melayani di sekeliling kita, melayani keluarga kita melalui perbuatan-perbuatan yang baik, bukan dengan kata-kata yang manis, tetapi berbuat yang baik terhadap orang-orang lain. Melalui apa? Melalui perkataan kita sendiri. Perkataan kita sendiri itu bisa melayani kepada orang-orang lain. Itu yang dituntut oleh Tuhan, dan kita harus menjadi orang yang berani. Karena pemilu kita hari ini, seorang yang memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan, pertolongan Allah. Siapa yang takut untuk memberitakan Injil? Siapa yang takut untuk menyampaikan Injil kepada orang lain? Siapa yang takut di dalam hidupnya untuk menyebut nama Yesus Kristus? Mungkin ini sering kita dengar, saudaraku, terlebih anak-anak mahasiswa. Ketika kita makan di restoran, karena kita melihat di restoran itu ada tulisan yang tidak agama kita, sehingga kita mengatakan tidak usah berdoa, karena ini bukan tempat makan orang Kristen. Siapa yang pernah mengatakan itu? Ketika dia makan di luar, ketika dia makan di restoran, ketika dia makan di tempat yang mewah, tetapi tempat itu di sekeliling kita yang makan itu semuanya kecil. Sehingga kita tahu, kita malu berdoa. Apakah ada seperti itu anak-anak mahasiswa? Takut berdoa ketika dia berhadapan dengan yang tidak satu agamanya. Bahkan sering kita mengatakan, bahkan orang tua, ketika dia mau makan, dia mengatakan tidak usah berdoa, amin aja. Karena ketika orang tua kita di kampung menanam padi, itu sudah dibuat. Sampai nasi pun itu sudah dibuat. Aminkan aja, tanpa dia berdoa. Iya kan? Itu sering
percaya. Tapi bagaimana kamu sekarang sebagai masih anak-anak yang muda? Apakah kamu tertopang di dalam kehidupanmu untuk menyampaikan firman? Apakah kamu sering membaca firman Allah? Apakah kamu sering mendengarkan lagu pujian kepada Tuhan? Anak-anak yang mahasiswa, setiap harinya mana yang paling kamu sukai di dalam kos-kosan? Mendengarkan lagu pujian kepada Allah, atau mendengarkan atau menyanyikan lagu dangdut atau lagu-lagu yang lain? Coba, mana sering kamu nyanyikan? Lagu pujian kepada Allah, lagu rohani kah? Atau lagu dunia? Atau lagu rohani? Ya kan? Mana yang sering kamu nyanyikan di rumah? Mana yang sering kamu nyanyikan di kos-kosan? Bangun pagi, apakah yang sudah mengambil hatimu? Kamu pasang musik-musik di hati, tapi lagu-lagu rohani itu lagu dunia. Mana yang paling sering? Lagu rohani, lagu dangdut, atau lagu-lagu barat? Kebanyakan kesini. Berarti sedang dinyanyikan adalah lagu dangdut. Tapi olahraganya baru itu di pagi, ya kan? Bisakah seperti itu? Bisa. Karena mungkin di sekeliling kita, karena kita melihat, karena kita di tempat kos-kosan, di tempat kos-kosan itu juga kebanyakan yang tidak satu alirannya. Sehingga kita mengatakan tidak usah ada korban. Kita menghargai mereka. Ketika kita mengatakan kita menghargai itu benar. Tetapi apakah kita menghargai mereka sehingga kita takut untuk bernyanyi memuliakan nama Allah? Sehingga kita tidak berani menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Sehingga kita tidak berani menyanyikan menyebut nama Yesus Kristus. Karena di sekeliling kita tidak satu aliran dengan kita. Saudara, bagaimana imanmu? Bagaimana imanmu? Apabila masih seperti itu, berarti kita masih takut untuk memberitakan Injil di dalam dunia. Padahal para rasul ketika itu mereka tidak takut. Mereka diancam mati. Tetapi mereka tidak takut menghadapi apapun risikonya. Mereka tidak berani supaya Injil bertahu dalam dunia ini, supaya semakin banyak mengenal Yesus, supaya semakin banyak memuliakan Allah. Mereka tidak takut untuk menghadapi. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan mau dia disanjung orang, tetapi dia ingin supaya semakin banyak mengenal dan mengakui Allahnya adalah Yesus. Sekali beresikonya nyawa, tetapi dia tetap berani untuk memberitakan Injil. Itu yang dituntut. Suatu keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dia mengatakan karena kami ditolong oleh Tuhan dan kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami berani dan kami tidak takut. Sebagaimana seorang ibu terhadap anaknya, kami telah mengasihi kamu, sehingga di dalam kasih itu mereka menemukan firman supaya orang-orang yang dilayani di Tesalonika tidak ikut menyembah berhala di dalam dunia, tetapi mereka harus setia menjadi pelayan-pelayan Kristus. Harus demikian kita sekarang. Jangan takut, karena kita diberikan Allah kekuatan dalam dunia. Sama seperti penginjil yang saya ceritakan tadi. Sekalipun dia dibunuh, tetapi dia tidak mau berpandang. Dan dia mengatakan, lebih bagus saya mati oleh karena Kristus, lebih bagus saya mati oleh karena Injil,
daripada saya mati tetapi jauh dari Allah. Tetapi ketika aku mati oleh karena Injil, Allahku pasti akan mencintai aku. Saudara jangan takut dalam dunia. Ketika kita melakukan yang baik, sekalipun ada yang tidak menginginkan itu. Ketika kita memberitakan Injil melalui perbuatan kita, sekalipun banyak orang yang tidak menginginkan itu. Tetapi ingat bahwa Tuhan menginginkan apa yang kamu perbuat. Perbuatan yang baik itulah yang diinginkan oleh Allah. Memberitakan Injil dengan kebenaran dalam kuasa Allah. Disitulah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan. Jadi jangan takut menyanyikan suatu lagu pujian, sekalipun sekeliling banyak tidak satu agama. Jangan takut melakukan yang baik, sekalipun orang membenci. Jangan takut untuk melakukan kejujuran, sekalipun kamu diancam. Tetapi katakan kepada Tuhan, beritakan yang baik, beritakanlah Injil, bukan namamu supaya dikenal orang, tetapi yang harus kita ingat supaya semakin termulia nama Yesus Kristus di dalam dunia ini karena perbuatan kita, karena kita mau memberitakan Injil, mau memberitakan firman Tuhan, dan mau berbuat yang baik yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan. Jadilah penabuh firman di dalam kebenaran kita memberitakan Injil, karena Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita melakukan yang baik, ketika kita berbuat dalam dunia ini, ingatlah bahwa Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita takut kepada Tuhan, tetapi jangan takut kepada dunia. Siapa yang takut kepada Tuhan, hidupnya akan semakin terberkati.